gara-gara lobet sampean Mas. Baik rekan-rekan, untuk kelanjutannya nanti kita sambung lagi karena ini berhubung saya di tengah sawah, diajak Mas Gendut untuk melihat Mas Gendut ini orangnya bener-bener low profile, bener-bener rendah hati, memang orangnya baik. Buat rekan-rekan yang mau ditanyakan untuk kelanjutannya prosesnya, nanti di komentar aja. Jadi yang ya, ini kita bertemu lagi Mas Gendut. Mas Gendut, ini yang menjadi penasaran buat saya pribadi beserta teman-teman, selalu menyinggung dengan masalah dipaksa konslet. Karena saya tadi ngeliat ini Mas Gendut, lopetin jenengan yang biru itu bahkan berapa jam itu kalau saya ambil nggak selesai. Itu ada caranya nggak Om? Kalau itu burung memang dari usia dini Mas. Dari PAUD. Emang sampai sekarang burung itu malah tidak saya kasih betina. Oh, single Mas? Iya, dulunya tak kasih betina Mas, cuma sekarang emang saya stop nggak tak kasih betina karena belum ada target buat nampilin dia ke lapangan. Burung seperti itu belum target Mas Gendut? Belum, karena masih ada yang lebih dari itu. Dari segi apa ya Mas, segi kualitas masih kalah sama yang burung baru tak proses saat ini istilahnya, baru saya fokus gitulah. Kalau proses dari dulu memang proses, cuma baru saya fokus gitu, harus satu-satu Mas. Maksud saya gini Om, jenengan bisa maksain konslet itu apa pertamanya di rodong, apa dengan ibaratnya dengan terapi khusus? Kalau masalah perkataan dipaksa konslet itu kan cuma kata-kata kemarin Mas, kata-kata iseng sebenarnya. Mas Mubta itu ya? Iya, sama Mas Brandy itu kan. Ya, saya ditanya kok kenapa dipaksa lah. Sekarang kita nunggu rezeki ya, nggak mungkin Mas kalau tanpa tindakan. Betul. Betul Mas. Jadi tiap hari tak bawa ke lapangan ya, itu menurut saya itu maksanya saya kayak gitu itu Mas. Oh, ngaten maksudnya penggacoran maksudnya biar burung lebih peka. Kalau nurutin peka di rumah kan kita nggak maksa kan gitu. Tapi kalau tiap hari kita harus keberba terus ke lapangan walaupun burung itu nggak digantang, yaitu penyebutannya mereka mungkin paksa itu. Itu kan kemarin di lobet saya namanya lewong itu. Itu yang biru siapa tuh Mas? Kalau yang biru belum ada namanya. Belum tampil. Belum ada namanya. Cuma sekali bunyi terus gitu itu. Ngaten nggih, sampai bahkan tadi kan 2 jam itu Mas, belum selesai nggih. Iya. Itu pun jenengan belum masangin Mas Gendut. Belum. Jenengan proses untuk kapan untuk masangan ada ciri-cirinya betul Mas? Itu semau saya Mas. Oh, semaunya. Besok tak pasangin pun bisa, tapi kan ya itu saya cerita karena saya lagi fokus yang lain benar-benar dekat Mas, karena kan saya hitung ke event besok saya harus udah ada tiket buat ke Pasundan. Kalau saya mengerjakan yang itu
sedangkan yang burung mau saya fokus ke lomba ini enggak maksimal, kan keganggu Mas. Lebih baik itu nanti dulu gitu. Oh ngoten. Sebenarnya kalau saya ngelihat dari lopetin jenengan yang belum ada nama itu, jedane rapet nggih Om nggih. Rapat. Jedanya rapet itu ada caranya mboten Mas Ndup? Nah, kalau masalah jeda rapat karena dia menurut saya itu udah konslet sekarang Mas. Kalau dulu ya sama aja, faktor tadi Mas nungguin lama nggak bunyi. Nggih. Nah, setelah dia keluar mulai bunyi, saya bilang sama Mas Agus itu Mas, tapi jangan capek. Kalau ngerekamnya udah mulai bunyi kan gitu. Itu sama Mas dengan proses penjemuran. Awalnya sama. Penjemuran juga sama. Jemur kenceng mboten Mas itu awalnya? Kalau masalah penjemuran, kalau saya semua burung tidak bisa disamakan Mas. Oh, kalau burung saya yang tadi itu malah terlalu kebanyakan jemur, dulunya burung itu sakit Mas. Itu burung sakit lama itu malah. Jadi sekarang tak jarke biar bunyi semaunya sendiri dulu. Proses gitu penjemuran ataupun mandi itu jenengan pripun Mas? Atau melihat dari burung ibaratnya karakter burungnya Mas? Ya kalau awal-awal burung mau jadi ya Mas, mau benar-benar dicari titik gacornya, emang burung kalau cuacanya nggak ada panas itu susah. Oh ngoten. Sedangkan saya sendiri pun sedih Mas kalau nggak ada panas. Oh ngoten. Makanya burung benar-benar butuh panas. Tapi kalau nanti jadinya liar, apa keluar vektor, keluar nakal, burung terus itu emang prosesnya kayak gitu. Jadi nanti burung kok Mas jadi ngriwek, jadi emang itu melewati Mas. Oh gitu Mas. Jadi nggak usah mau tak jemur lama, kalau udah ngriwek nanti diteduhkan. Yang penting kan kita dapat gacornya dulu sebelum dia ngriwek. Oh ngoten. Habis itu masukin lagi ke rumah dan nanti pisah lagi. Kalau yang model sistem tempel tadi, kita pagi setelah kita nganggur Mas, di rumah kita bisa 2 jam, terus kita masukin lagi 1 jam. Posisi kita masih di rumah ya, belum di lapangan loh burung loh. Dan nanti ada waktu senggang di rumah ya pisah lagi sambil rokokan, ngopi, dinikmati burung. Campur lagi, ditempel lagi, udah gitu terus. Nanti kalau udah kita punya feeling sendiri kok udah enak, saatnya ke lapangan, yaudah ke lapangan gitu Mas. Jadi tidak harus mengikuti gacornya di rumah. Sebenarnya gacor di rumah, enggak gacor pun di rumah, belum tentu di lapangan enggak gacor gitu Mas. Enggak bunyi di rumah, dipisah kok enggak bunyi di rumah, belum tentu kita gantang burung itu enggak bunyi loh Mas. Kan enggak bisa ditebak Mas. Nah, gimana caranya kita menebak karakter-karakter burung kita ya? Kita harus mencari itu, tidak harus cuma di rumah, di lapangan. Baik Mas Gendut. Sebenarnya kalau untuk cuaca Mas Gendut, kan kebanyakan kan orang mitosnya lovebird konslet harus di cuaca dingin. Oh enggak Mas. Mboten nggih. Saya mah nyari cuaca panas malah. Mboten nggih. Mungkin gini juga sih Om, kebanyakan kan dulu mungkin kan dari rekan-rekan dulu kan hanya tertentu yang masuk ke media, kebetulan di tempat-tempat yang sejuk. Ngoten nggih, mungkin dari situ juga. Menurut saya sama aja Mas, tidak ada. Saya kalau ngelatih malah ke Semarang gitu Mas. Ngoten nggih. Mas Agus tahu sendiri malah saya nyarinya cuaca panas kan Mas gitu. Berarti kalau untuk masalah ngriwik atau itu tuh proses nih Mas Gendut. Itu kan semua melewati hal kayak gitu Mas. Dan itu emang sesuatu yang harus kita lewati. Kalau kita nggak melewati tahap itu, kapan burung kita mau jadi? Ngoten nih Mas Gendut. Baik Mas Gendut. Kalau untuk gestang jenengan tahu mboten Mas Gendut untuk mengatasinya? Masalah burung gestang itu gini. Ini saya menemukan cara ini baru aja Mas. Enggak harus pakai tangkringan kotak apa tangkringan apalah. Saya menemukan kemarin di burung saya itu pun tak tindak lanjutkan ke burung-burung yang lain, alhamdulillah sama. Tangkringan plastik aja Mas, tapi sering disemprot tangkringan. Oh gitu. Kalau gestang terus tidak apa-apa Mas? Nanti insya Allah kalau tangkringannya plastik itu disemprot, dia berubah Mas. Oh gitu, berarti sistemnya hanya dibasahin aja? Dibasahin terus. Mungkin pantatnya karena basah itu ya Mas Gendut. Pokoknya malah saya menemukan ini baru-baru aja kalau saya yang namanya lewong Mas. Oh yang lewong itu salah satu burung sekarang pun fenomena, tak kasih
masukan kayak gitu tuh dulu burung dari saya, cuma saya nggak mau ngomong itu burung yang mana mas, itu tak kasih saran kayak gitu masuk. Berarti nggak perlu dijodohkan dulu Mas Gendut? Kalau apa mas? Kalau gestang? Kalau gestang gini mas, lah itu gestangnya gacor apa cuma burung gestang? Burung hanya sekedar bunyi terus gestang itu mas? Oh kalau itu menurut saya bukan burung yang berkarakter mas. Oh gitu. Tapi kalau burung udah gacor dulu, tapi kok ada sambungan gestangnya apa gimana, lah itu penanggulangannya kayak gitu aja. Mata nih Mas Gendut. Baik, terima kasih Mas Gendut. Terima kasih untuk informasinya. Berarti yang pada intinya kalau untuk jenengan mengkonsletkan itu ibaratnya jenengan paksakan untuk jalan kegantangan itu intinya ya Mas. Lapangan dulu lah, tapi proses di rumahnya ya kayak yang tadi mas. Burung cuma saya lempar. Oh ngata. Baik Mas Gendut, ini berhubung apa Mas? Memorinya full gara-gara lobetnya sampean Mas. Baik rekan-rekan, untuk kelanjutannya nanti kita sambung lagi karena ini berhubung saya di tengah sawah, diajak Mas Gendut untuk melihat hasil dari pengetahuan kas. Mas Gendut ini orangnya bener-bener low profile, bener-bener rendah hati, memang orangnya baik. Buat rekan-rekan yang mau ditanyakan untuk kelanjutannya prosesnya nanti di komentar aja. Jadi yang pada prinsipnya Mas Gendut adalah sistemnya dikacorkan dulu dengan di sistem tempel yang liputan yang kemarin ya Mas Gendut ya. Baru jenengan yang intinya adalah diajak jalan gantangan meskipun tidak diikutkan lomba, hanya di lokasi sekitar gantangan. Ngoten nggih Mas Gendut. Matur nuwun Mas Gendut. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Lobet Mania. Semoga jenengan beserta keluarga, beserta tim semuanya sehat selalu. Senyum Mas Gendut.